Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 6 SD, bagaimana kabar kalian untuk minggu ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah kalau sehat semua. Kemudian selain sehat, kalian juga harus semangat untuk belajar dimanapun dan dalam kondisi apapun. Karena belajar itu hukumnya adalah wajib. Oke, siswa kelas 6, pada minggu ini kita akan membahas pelajaran 7. Di pelajaran 7 ini nanti akan ada materi tentang menerima qadha dan qadar untuk bagian 1. Nah, bagian 1 ini nanti akan membahas tentang makna qadha dan qadar, kemudian contoh qadha dan qadar. Itu ya materi kita untuk minggu ini. Kemudian sebelum kita memulai apa itu qadha dan apa itu qadar, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar tentang apa? Ini ada gambar anak kecil ya. Ada 2 anak kecil yang baru saja dilahirkan dan lahirnya dengan kembar. Apa ada hubungannya dengan qadha dan qadar? Ada, nanti akan ada hubungannya. Kemudian gambar yang kedua, ini kira-kira gambar apa? Dilihat dari gambarnya itu ada tulisannya lomba. Berarti ini ada seorang anak yang sedang mengikuti lomba. Kemudian yang ada di kursi dan meja ini adalah para jurinya. Apa ada hubungannya dengan qadha dan qadar? Ada. Nanti akan ada hubungannya mana itu yang qadha dan mana itu qadar. Kemudian untuk peta konsepnya pada kali ini kita nanti yang pertama akan membahas apa itu makna qadha dan qadar. Kemudian setelah itu kita nanti akan menyebutkan contoh qadha dan contoh qadar. Yang terakhir kita nanti akan membedakan apa perbedaan antara qadha dan qadar. Oke, sudah siap untuk mengikuti pembahasannya? Kalau sudah siap, kita mulai dengan apa itu qadha dan qadar. Nah, sebelum kita membahas tentang qadha dan qadar, kita itu wajib beriman kepada qadha dan qadar. Beriman itu apa? Beriman itu adalah percaya. Jadi kita itu harus mempercayai adanya qadha dan qadar Allah. Kenapa seperti itu? Karena qadha dan qadar itu termasuk rukun iman yang ke-6. Kalian masih ingat rukun iman itu ada berapa? Betul sekali. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga iman kepada kitab Allah. Yang keempat iman kepada Rasul Allah. Yang kelima iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam iman kepada qadha dan qadar. Nah, selanjutnya apa itu qadha? Qadha itu menurut bahasa artinya adalah ketentuan. Ketentuannya siapa? Nah, ini di bawahnya ada. Menurut istilah, qadha itu merupakan ketentuan atau ketetapan Allah untuk makhluknya sejak zaman azali. Zaman azali itu apa? Zaman azali itu
adalah zaman sebelum Allah menciptakan makhluk tersebut. Jadi yang namanya qada itu merupakan ketetapan Allah yang ditetapkan sebelum makhluk itu diciptakan. Itu adalah makna dari qada. Kita lanjutkan. Jadi yang disebut qada itu merupakan rencana Allah tentang perjalanan hidup makhluknya. Contoh, makhluknya Allah, manusia, ya kita ini. Jadi sebelum kita itu dilahirkan oleh Allah, Allah sudah menentukan arah perjalanan hidup kita nanti mulai dari lahir sampai nanti mati. Itu sudah direncanakan oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, ketetapan Allah sebelum kita itu dilahirkan itu loh yang namanya qada. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Sekarang contoh qada. Jadi agar kalian lebih paham, coba kita beri contoh. Contoh yang pertama, matahari terbit dari timur. Jadi sebelum Allah menciptakan matahari, Allah sudah menetapkan bahwa matahari nanti setelah diciptakan akan terbit dari timur dan tenggelam di barat. Nah, rencana Allah terhadap matahari terbit dan terbenam itu tadi namanya adalah qada. Itu contoh yang pertama. Kita tambahi lagi yang kedua contohnya. Bumi berputar mengelilingi matahari. Jadi Allah itu sebelum menciptakan bumi, Allah itu sudah menetapkan, sudah merencanakan bahwa bumi ini nanti setelah diciptakan akan berputar mengelilingi matahari. Rencana Allah sebelum bumi ini diciptakan itu namanya adalah qada. Itu contoh yang kedua. Masih perlu contoh lagi? Ada satu lagi, yaitu datangnya kematian pada makhluk. Jadi sebelum makhluk, contohnya manusia ya, datangnya kematian pada manusia. Sebelum manusia itu diciptakan, Allah itu sudah merencanakan kapan manusia ini nanti akan mati. Nah, rencana Allah sebelum menciptakan manusia ini tadi disebut qada. Lah terus ketetapan Allah pada saat sebelum manusia diciptakan itu bisa dirubah atau tidak? Nah, ini nanti bisa ada yang bisa dirubah, ada yang tidak. Mana saja yang bisa, mana saja yang tidak, nanti akan kita bahas pada minggu depan. Untuk minggu ini yang penting kalian paham apa itu makna qada. Oke ya? Itu tentang contoh dari qada. Sekarang tentang qadar. Apa itu qadar? Qadar itu menurut bahasa artinya adalah ukuran atau takaran. Maksudnya bagaimana? Maksud ukuran atau takaran itu adalah ini qadar menurut istilah, yaitu pelaksanaan ketentuan Allah atas makhluknya sesuai dengan kehendak Allah. Jadi qadar itu merupakan pelaksanaan dari qada. Kalau qada tadi rencana Allah, ketetapan Allah sebelum Allah itu menciptakan makhluknya. Nah, yang qadar ini adalah pelaksanaan dari perencanaan Allah tadi. Itu namanya qadar. Nah, sekarang contohnya saya beri contoh coba. Contoh yang pertama, contoh qadar.
pagi tadi ada orang yang terlibat kecelakaan. Ini merupakan contoh dari qadar, yaitu pelaksanaan dari qadanya Allah tadi. Nah, kecelakaan ini kan sudah terjadi pagi tadi. Itu disebut dengan qadar, yaitu ketetapan Allah pada saat itu. Dan qadar ini tidak bisa dirubah. Kenapa tidak bisa dirubah? Karena sudah terjadi. Kan kecelakaannya pagi tadi sudah terjadi. Pada saat ini kita tidak bisa merubah. Itu namanya adalah qadar. Contoh lagi yang kedua. Nilai ujian Ahmad hari ini sangat bagus. Ini juga merupakan contoh qadar. Karena ketentuan Allah pada saat itu juga, bukan perencanaan Allah sebelum Ahmad ini dilahirkan. Ya kok, ya toh? Nah, ini merupakan contoh qadar yang kedua. Untuk contoh qadar yang ketiga adalah hari ini ayah mendapat rezeki yang banyak. Ini juga termasuk contoh dari qadar. Karena apa? Sudah terjadi pada saat itu juga. Tuh, itu beberapa contoh qadar. Paham ya? Qadar tidak rancu dengan qada ya. Oke. Sekarang coba apa perbedaan antara qada dan qadar? Kalau qada tadi seperti itu, qadar tadi juga seperti itu, kira-kira perbedaannya apa? Sebelum perbedaan, persamaannya dulu. Qada dan qadar itu sama-sama ketetapan dari Allah. Qada itu yang menetapkan Allah, qadar itu yang menetapkan juga Allah. Cuma perbedaannya, kalau qada itu merupakan ketetapan Allah atau rencana Allah sebelum makhluk itu diciptakan. Jadi qada itu masih berupa rencana dari Allah. Tapi kalau qadar itu merupakan pelaksanaan dari rencana Allah tersebut. Dan qadar itu yang sudah terjadi pada saat itu namanya qadar. Nah, untuk qada itu tadi apakah nanti bisa berubah atau tidak? Ada yang bisa berubah dan ada yang tidak. Jadi rencana Allah atau qada itu tadi nanti pada saat pelaksanaannya bisa berubah, bisa juga tidak. Nah, itu nanti akan kita bahas pada minggu depan. Oke ya, perbedaan qada dan qadar seperti itu. Paham ya? Oke, kalau paham kita lanjut. Untuk qada dan qadar itu tidak bisa dipisahkan. Artinya di mana ada qada, di situ ada qadar. Karena apa? Qada itu adalah rencana Allah, qadar itu adalah pelaksanaan dari rencana tersebut. Kemudian selanjutnya, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh Allah. Jadi semua yang terjadi pada diri kita itu sudah ditetapkan oleh Allah. Itu ya. Nah, sekarang kesimpulannya. Dari pembahasan antara makna qada, makna qadar, contoh qada, contoh qadar, ada kesimpulan yang pertama, kita itu harus beriman terhadap qada dan qadar Allah. Karena beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Kemudian selanjutnya, qada itu adalah ketetapan Allah yang belum terjadi atau rencana Allah. Kalau qadar itu merupakan ketetapan Allah yang sudah terjadi atau pelaksanaan dari qada tersebut. Nah,
antara qada dan qadar itu tadi ada yang bisa dirubah dan juga ada yang tidak bisa dirubah. Nanti itu di pembahasan minggu depan. Sementara itu, paham ya? Kalau ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.